sudah istirahat ya? Sudah, Bu. Tadi pelajaran apa yang pertama? PPKN, Bu. Ya baik, sebelum kita memulai pelajaran kita lanjut materi IPS hari ini, coba anak-anakku perhatikan di sekitarnya, apakah masih ada sampah? Botol-botol selain buku pelajaran IPS, tolong singkirkan dulu ya. Selain buku IPS, disingkirkan dulu. Ya, yang mengganggu pembelajaran kita hari ini. Saya minta supaya kalian bisa fokus. Nah, sebelum kita mulai, saya minta ketua kelas untuk menyiapkan. Silakan, Nak. Duduk siap, gerak. Berdoa. Selesai. Beri salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, saya cek dulu kehadirannya ya. Ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa? Asra, Bu. Asraf? Jumardi. Bu. Dewo. Berapa orang? Tiga ya? 5, 4, Bu. Tiga, oke. Sabar. Andi Chandra hadir ya? Bu. Aisyah? Hadir, Bu. Aldi? Alif Akram? Hadir, Bu. Almira? Hadir, Bu. Andi Saskia? Hadir, Bu. Asmaul? Hadir, Bu. Asraf Ramadan? Hadir, Bu. Sakit, Bu. Asraf sakit ini ya? Ada keterangannya? Ada suratnya? Ini penyampaian dari mana, Nak? Oke. Iksan? Dumardi? Hadir, Bu. Sakit juga? Tembakan? Hadir, Bu. Ariel? Naini? Mutia? Hadir, Bu. Aliza? Hadir, Bu. Nur Hikmah? Hadir, Bu. Fadila? Rahmat Daniel? Sartika? Sakit, Ini yang sakit ya? Ini kenapa Sartika ini? sakit kan? Sakit apa? Demam. Nah ini teman-teman ini kalau kita dengar sakit, kita doakan ya mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa kembali ke sekolah. Ini pelajaran. Siti Dolitati? Oh? Alfa? Oke. Baik. Untuk hari ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan yang kemarin, pada pertemuan yang lalu ya. Siapa yang masih ingat? Kita membahas apa pada pertemuan yang lalu? Ya, silakan Mutiana. Membahas tentang keragaman flora. Keragaman flora di Indonesia. Masih adakah yang lain yang mau menambahkan bagaimana flora di Indonesia? Saya tanya kembali, Chandra, apa itu flora yang kita bahas pada pertemuan lalu? Apa itu flora, Nak? Tumbuhan, Bu. Tumbuhan, betul sekali. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai keanekaragaman flora di Indonesia. Pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan mengenai fauna. Nah, ini kalau kemarin kita bahas tanaman, hari ini kita akan membahas mengenai fauna. Apa itu fauna? Nah, sekarang saya tanya, ada yang pernah melihat binatang atau hewan di dekat rumahnya? Pernah. Siapa yang mau angkat tangan? Hewan apa saja yang kita lihat? Coba Ahmad. Ya Ahmad, hewan apa yang pernah kita lihat di sekitar rumah tak? Kucing, Bu. Hah? Kucing. Iya, selain itu ada yang lain? Hewan yang unik atau hewan yang silakan Akram? Rehan? Sapi. Anjing. Yang lain? Ular. Yang lain? Biawak. Siapa lagi? Ya, Ihsan. Kambing. Kuda. Oke. Burung. Kalau jenis-jenis hewan yang pernah kalian temui, apakah jenis-jenis hewan ini yang disebutkan tadi ini sudah biasa ya? Mungkin di sekitar di daerah Sinjai atau kita berkunjung ke Maros Makassar, kalian dapat juga misalnya ayam. Sekarang saya tanya, apakah ada jenis hewan unik lainnya yang pernah kalian temui selain yang kalian sebutkan tadi? Apakah ada? Ikan, Bu. Selain itu, rusa, betul sekali. Rusa. Apakah masih ada yang lain? Ini kalau tiap malam ada, saya lihat ini kalau saya di sekitar rumah apa yang keluar malam? Babi. Babi. Iya. Nah sekarang pertanyaan
kelelawar, Tupai bu. tupai. Nah, ini yang tidak biasa ya. Babi kan tidak muncul di siang hari. Nah, nanti di malam hari baru keluar. Nah, inilah yang akan kita bahas jenis fauna. Kemudian, apakah jenis fauna yang ada di sekitarnya, di sekitar tempat tinggal kalian, misalnya tadi babi, rusa, sapi, apakah ada juga di daerah lain atau tidak ada, atau hanya ditemukan di tempat tinggal atau hanya ditemukan di Kabupaten Bone saja? Bisa dipahami ya? Oke. Baik. Silahkan perhatikan. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, bisa dilihat di atas ya. Bisa dulu. Nah, ini apa di atas? Apa tadi? Ini apa? Lebah. Jadi tidak ada yang sebutkan tadi. Padahal kita di lebah di Bontocani ini sangat menghasilkan sekali ya. Sumber perekonomian kita di Bontocani ini, kita menghasil madu, ya kan? Kita di Bone ini adalah penghasil madu. Kalau kalian jalan-jalan keluar atau mendengar orang-orang mendengar nama Bontocani di Kabupaten Bone, banyak madu di sana ya. Nah, ini penghasilnya dari tawon, ya, lebah, ya. Nah, ini salah satu jenis fauna. Baik. Untuk materi kita, adapun tujuan pembelajaran, jadi diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi persebaran fauna di Indonesia. Ya, nah, kalau tadinya apakah fauna tersebut, jenis hewan tersebut hanya terdapat di Kabupaten Bone saja, ataukah di Indonesia juga persebarannya bagaimana? Kemudian yang kedua, kita akan mengklasifikasikan keragaman fauna di Indonesia dengan benar. Kemudian yang ketiga, dengan mengamati peta, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis fauna di Indonesia dengan tepat. Dan yang terakhir, kita akan berdiskusi. Setelah berdiskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi kelompok persebaran fauna dengan percaya diri dan santun. Baik, untuk penilaian saya masih sama setiap pertemuan ya. Jadi kalian akan dinilai dari sikap, percaya diri, kerjasama dan disiplin, kemudian pengetahuan. Kita akan di akhir, saya akan menilai pengetahuan kalian berupa soal evaluasi, kemudian keterampilan, penampilan dan penggunaan bahasa, penguasaan materi, sistematika, penyajian dalam diskusi. Jadi saya harapkan anak-anakku nantinya akan aktif ya untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Jadi tetap fokus. Sekarang perhatikan untuk persebaran fauna di Indonesia. Ini di atas adalah peta Indonesia. Nantinya kita akan membahas di Pulau Sumatera jenis faunanya apa saja yang ditemukan di sana. Ya, kalau kita lihat di gambar ini agak jelas gambarnya. Kalau kita lihat ini kan tergabung antara flora dan fauna. Kalau kita lihat faunanya, ini ada harimau. Nah, apakah ada yang pernah lihat harimau di sini? Iya. Nah, ini sebentar pertanyaan besarnya. Kenapa bisa harimau tidak bisa hidup di Kabupaten Bone di Bontocani? Ya. Kenapa hanya di daerah Sumatera saja? Bisa? Iya. Pertanyaan. Kemudian ini yang kedua, ini hewan apa? Badak. Kemudian ini monyet. Yang ini gajah. Kemudian di Kalimantan ini bisa kita lihat juga bekantan, betul. Kemudian ada ini monyet juga ya. Iya, spesies orang hutan, betul. Kemudian di Sulawesi. Sulawesi. Jenis faunanya kita kalau di Sulawesi apa? Hah? Babi. Iya, apalagi nih? Komodo. Ini kalau komodo, kalian tahunya komodo di mana? Di daerah Nusa Tenggara. Iya, coba lihat kinapotanya ini iya. Ini komodo nak. Jadi agak sama itu kalau komodo dengan biawak kan agak kecil. Kalau komodo agak besar ukurannya. Kemudian sapi, kerbau, babi rusa ini ada di Sulawesi. Kemudian untuk Papua
Papua. Bisa kita lihat ini di Papua itu banyak jenis burung. Iya, ada cendrawasih, ya. Ada berbagai macam lagi. Nah, inilah yang akan kita bahas. Yang di atas ini apa? Badak. Iya. Kemudian yang di bawah adalah komodo. Kalau yang ini? Orangutan. Iya, orangutan, jangan ketawa. Kalau yang di tengah apa ini? Mamut. Kus. Iya. Kalau yang di pinggir ini apa? Di bagian timur? Merak. Betul. Nah, sekarang dari yang saya tampilkan, ini muncul pertanyaan di benak kalian. Kalau tadi kenapa hanya bisa tumbuh di wilayah Sumatera saja? Ada pertanyaan lagi dari temannya. Mengapa Indonesia kaya akan keanekaragaman flora dan fauna? Ya. Kemudian bagaimana sebaran fauna di Indonesia? Kemudian bagaimana kondisinya sekarang? Ya. Kenapa misalnya di antara hewan-hewan fauna yang kalian temukan, adakah jenis fauna yang dikatakan unik atau khas atau biasa kita dengar dengan fauna endemik? Fauna endemik, misalnya fauna endemik untuk di Sulawesi ini komodo. Ini karena sudah mau punah, ya kan? Seperti gajah untuk daerah Sumatera. Nah, ini sudah sangat jarang ditemui, makanya dikatakan inilah fauna endemik atau fauna khas, ya. Nah, sekarang kalian dengarkan, amati baik-baik video yang ada di atas ya. Dari video kalian akan selesaikan sebentar lembar kerja yang saya akan bagikan. Silahkan amati terlebih dahulu. Channel dan video kali ini MG Channel akan mengulas soal 10 hewan langka yang tentunya asli berasal dari Indonesia. Kalau kita ketahui bersama, memang Indonesia kaya akan flora dan fauna. Banyak spesies makhluk hidup tersebut yang tidak dapat ditemui di bagian dunia lain dan tergolong langka. Sayangnya, langka tersebut kebanyakan dikarenakan perusakan habitat oleh manusia. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan juga subscribe MG Channel serta turn on notification untuk mendapatkan informasi-informasi dan juga update video terbaru dari MG Channel. Kita mulai di posisi pertama, ada gajah Sumatera. Gajah Sumatera adalah subspesies dari gajah Asia yang berhabitat di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera berpostur lebih kecil daripada subspesies gajah India. Populasinya semakin menurun dan menjadi spesies yang sangat terancam kepunahannya. Yang kedua, badak Jawa. Badak Jawa atau badak bercula satu kecil adalah anggota famili Rhinocerotidae atau satu dari 5 badak yang masih ada. Meski disebut badak Jawa, binatang ini tidak terbatas hidup di Pulau Jawa saja, tetapi di seluruh Nusantara. Spesies ini kini statusnya sangat kritis dengan hanya sedikit populasi yang ditemukan di alam bebas dan tidak ada di kebun binatang. Selanjutnya di posisi ketiga ada elang Jawa. Elang Jawa atau Nicetus bartelsi adalah salah satu spesies elang berukuran sedang dari keluarga Accipitridae dan genus Nicetus yang endemik di Pulau Jawa. Satwa ini dianggap identik dengan lambang negara Republik Indonesia yaitu Garuda. Dan sejak tahun 1992, burung ini ditetapkan sebagai maskot satwa langka Indonesia. Lanjut ke posisi keempat, harimau Sumatera. Harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae adalah subspesies harimau yang habitat aslinya di Pulau Sumatera dan merupakan satu dari 6 subspesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini serta termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah. Populasi liar diperkirakan antara 400 hingga 500 ekor, terutama hidup di taman-taman nasional di Sumatera. Di posisi kelima, orang hutan. Orang hutan adalah salah satu jenis kera besar dengan lengan panjang dan berbulu kemerahan atau coklat.
Mereka hidup di hutan tropis Indonesia dan Malaysia, khususnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Primata ini sebenarnya hanya dapat ditemui di hutan Borneo, Sumatera, dan memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Sayangnya, hasil laporan menyebutkan jika 80% habitat asli mereka telah rusak selama 20 tahun terakhir ini. Yang juga menjadi hewan yang langka adalah komodo. Diakui sebagai kadal terbesar dunia yang masih hidup hingga saat ini, hewan asli Indonesia ini hanya ditemui di Pulau Komodo dan mereka merupakan puncak dari rantai makanan di daerah tersebut. Tubuhnya yang besar dan reputasinya yang mengerikan membuat mereka menjadi salah satu hewan paling terkenal di dunia. Sekarang, habitat komodo yang sesungguhnya telah menyusut akibat aktivitas manusia. Lanjut di posisi ke-7, lumba-lumba pesut mahakam. Pesut mahakam adalah sejenis hewan mamalia yang sering disebut lumba-lumba air tawar. Iya. Sudah disaksikan di atas? Sudah. Sudah ya? Dari video di atas, apakah terlintas pertanyaan di benak kalian? Apakah ada pertanyaan yang terlintas? Misalnya tadi dari video, hewan apa yang ditemukan di daerah Sumatera? Oke, kelompok 1 apa? Badak. Oke, di kelompok 2 apa tadi? Di Jawa, daerah Jawa? Elang. Betul. Ini elang yang menjadi maskot negara kita ya, belum Garuda. Kelompok 3 apa lagi tadi, hewan apa yang kalian lihat? Badak Jawa apa lagi? Masih ada yang belum disebutkan tadi dari kelompok 1? Di kelompok sini? Komodo, orang hutan. Bagus. Nah, sekarang tugasnya kalian kelompokkan. Ini jenis fauna ini, jenis satwa ini ada di daerah persebaran di Indonesia, ya. Jadi tadi ada pembagian, saya tunjukkan ya. Jadi pola persebaran fauna di Indonesia mengikuti persebarannya terbagi atas tiga wilayah. Yang pertama, kawasan fauna Indonesia bagian barat, seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kemudian, jadi kalian harus garis bawahi ya, untuk daerahnya. Ini fauna Indonesia bagian barat. Ada Sumatera, ingat Sumatera, Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Hanya ada 4. Ya. Kemudian, untuk fauna bagian tengah, lihat tadi untuk peta ya. Di peta Indonesia itu dibagi menjadi, ada garis tadi yang memisahkan antara fauna bagian barat. Bagian barat itu Sumatera 4 wilayahnya. Kemudian yang tengah yang mana masuk? Sulawesi, Nusa Tenggara. Di sini Nusa Tenggara ada 2, barat dan timur. Kemudian Maluku. Kemudian yang terakhir adalah fauna bagian timur atau biasa disebut tipe Australis. Ini daerahnya adalah Kepulauan Aru dan Papua. Nah, untuk selanjutnya kalian perhatikan coba di atas. Ini saya memberikan aktivitas kelompok yang akan kalian diskusikan. Ini sudah duduk berkelompok ya. Duduk berkelompok. Kemudian ada, setelah kalian memahami sebaran fauna yang ada di Indonesia, perhatikan dulu di atas. Ini untuk kegiatan aktivitas selanjutnya. Sebaran fauna yang ada di Indonesia. Sekarang identifikasikan jenis fauna yang dapat kamu temukan di daerah sekitarmu ataupun yang pernah kalian lihat di internet ataupun di TV, di YouTube ya. Nah, yang pastinya nanti ada beberapa jenis hewan. Kemudian kalian identifikasikan, oh ini masuk Indonesia bagian apa. Nah, dengan kata kuncinya tadi, coba perhatikan untuk Indonesia bagian barat, lihat wilayahnya ya. Saya tanya kembali, Indonesia bagian barat tadi ini wilayahnya apa? Sumatera, Jawa. Betul. Nah, sekarang untuk kelompoknya, kelompok 1, Indonesia bagian tengah ini masuk wilayahnya tadi apa?
Sulawesi betul. Apa lagi dah? Nusa Tenggara, Barat dan Timur dan Maluku. Yang terakhir, Indonesia bagian timur. Siapa yang ingat? Papua dan Kepulauan Aru, ya. Ini sudah betul. Australia ini disebut Indonesia bagian timur atau tipe Australia. Nah, ini sebentar kenapa disebut tipe Australia? Karena ini di wilayah bagian timur ini berdekatan dengan benua Australia. Nah, dulunya ini kan daratan ini bersatu. Jadi ada kemungkinan fauna jenis hewannya, satuannya ini ada yang lari ke wilayah Indonesia bagian timur dan berkembang biak. Makanya disebut dengan tipe Australia. Sudah dipahami ya? Jadi nantinya di sini ada jenis fauna. Ya, misalnya contoh di nomor 1. Jenis fauna Indonesia bagian barat atau disebut dengan tipe Asiatis. Apa faunanya? Gajah, ini seperti tadi yang disebutkan. Bisa dipahami untuk LK ini. Nah, sekarang saya lanjut. Untuk di LK selanjutnya, kalian akan mengelompokkan lagi berdasarkan jenis fauna yang sudah kalian kelompokkan di tabel pertama, kalian sudah identifikasi. Di tabel kedua, kalian harus mengelompokkan lagi di tabel jenis fauna yang dilindungi. Bisa ini? Jenis fauna yang dilindungi? Ya? Nah, misalnya tadi kenapa tadi yang jenis-jenis fauna ini malah ada yang jenis satuannya ini malah ada yang langka. Karena apa kira-kira mereka langka? Karena adanya perburuan. Iya, betul sekali. Ini jawabannya Akram. Karena adanya aktivitas manusia berupa apa? Perburuan ya. Iya. Makanya sekarang banyak dari penduduk masyarakat, mereka berburu binatang. Baik itu mau dikonsumsi atau dijadikan sebagai iya, betul, hiasan. Ya. Nah, makanya nanti kita kelompokkan ya, ada yang dijual jenis fauna yang dilindungi. Bisa dipahami ya? Kemudian yang terakhir ini masih sambungannya tadi ya. Ini akan ada peta Indonesia. Kalian akan kelompokkan. Di sini peta Indonesia, Sumatera. Kalian harus hubungkan sebentar garisnya. Ini ada beberapa hewan, ya. Ini kan belum ada. Ini gajah, ini burung merah, kasuari, cendrawasih, landak. Ini daerahnya di mana? Jadi kalian sebentar garis hubungkan ke daerah mana. Bisa dipahami ya? Oke, saya akan bagikan. Kemudian kalian lihat di bahan ajarnya juga. Silakan baca dulu. Saya tanya, kalau ada yang tidak dipahami silakan bertanya. Gue ya. Di bahan ajarnya silakan baca. Ini yang dikerjakan untuk aktivitas kelompok. Ada terpotong ini ya, kasuari, burung maleo, landak irian. Sudah ya, ada garis satu. Nah, silahkan baca dulu, kemudian kalian bagi tugas. Ingat, penilaian kelompok, ada juga penilaian kelompok yang akan saya nilai ya. Ada yang tidak dapat ini? Silahkan, mulai sekarang saya kasih waktu 20 menit. Kemudian kita akan diskusikan, kita akan coba berdasarkan. Gimana kelompok 4? Silahkan tanyakan ke atas kalau ada yang tidak dipahami. Jadi silahkan bagi atau kerjakan yang mana dulu.
prioritas pertama. Ini Indonesia bagian barat. Mana ini? Ini juga. Makanya Mbak, baca apa yang ada ya. Tadi yang di atas di video, apa kalian dapat? Ini. Bagian barat, Selat Makassar, jenis fauna segar. Antara lain binatangnya gajah, ya kan? Ada. Ini ada juga di Buah Najar, jadi dibaca nih. Isan atau temannya, ini bisa dihubungkan ini. Ini bisa dibagi tugas ya, bagi tugas. Kalian diskusi bersama. Nah, ada yang selesaikan ini ini Saskia. Nah, kan lihat ini gajah dia masuk di mana? Apakah di Sulawesi? Di mana? Di berarti ini nanti ada tanda panah di sini ya. Ya, bukan harimau. Apakah kasuari ini ada di Sulawesi atau di Sumatera? Tentunya berdasarkan dari referensi yang ada, silakan dijaga. Ini mana belajar tadi? Terima kasih ya. Ini yang pertama, sebenarnya apa tadi Indonesia bagian barat? Ini ada kan? Iya betul. Gajah, ini ada juga di sini. Iya, ini kan? Iya. Terus Indonesia bagian barat biasa disebut dengan tipe apa sih? Asiatis. Ya, terus lagi kalau jenis mamalianya apa? Kan ada jenis mamalia, ada jenis reptil, kan? Iya. Silakan tulis. Ini ada juga yang cari. Mana tadi? Ada tak? Bukan itu ya? Oh sudah, oke. Ini cari juga. Ini cari iya langsung. Pas di pulaunya ya. Nah, kemudian yang lain sudah dapat nih. Iya betul. Kalau ada yang mewakili jenis mamalia, kalau muat ditulis semua. Kalau tidak, ada yang mewakili jenis mamalia, ada yang reptil, ya. Ada jenis, ada dua kan? Jenis, iya reptil dan mamalia. Ini lebih lengkap lagi. Ada? Bisa ya, kalian perhatikan juga yang ada di buku paket. Ini ada pembagian wilayah sebaran fauna di Indonesia di halaman 70. Nah, ada terpisah menjadi, ada yang dimaksud garis Wallace dan garis Weber. Nah, inilah yang kalian tunjukkan nanti di peta kalian garis. Ya. Oh, belum. Dua ya, dua mana tadi? Kita kerjakan ini.
sini sampai sini semuanya yang di lumpur. Seperti ini nak ada sebenarnya ini pola endemik itu pola yang penting di perawatan hutan. Tapi kita lagi di sini ada di sini. Jadi setelah guna ada lagi. Cari sebentar Indonesia bagian tengah apa yang dilindungi ya. Ada semua itu di bukunya. Kita baca dulu. Banyak? Ada waktu 15 menit. Ya. Kemudian ini sebentar, apa itu garis Weres, apa garis Weber? Kalian tulis saja. Iya, garis ya. Kemudian tulis apa itu garis Weres, apa garis Weber. Ya? Carikan apa itu Weres nanti. Berarti apa? Indonesia bagian apa? Dinamakan? Ada keterangannya, garis yang memisahkan. Garis yang memisahkan ini. Fauna Indonesia ini kan bagian barat, sedangkan ini disebut garis Weres. Makanya tulis. Kalau fauna yang memisahkan, fauna Indonesia bagian tengah dengan timur dikatakan garis Weber. Paham ya? Nah, sebentar kalian harus jelaskan kenapa kalian tunjuk itu. Mana kelompok 4? Ya, untuk kelompok 3 ini sudah mau selesai. Apa nak? Iya, ini masih ada yang belum digaris. Nah, ini sebentar lagi garis Weber. Apa dimaksud garis Weber? Ya. Kemudian jangan lupakan di kota itu di garis ada fauna asiatis, ada fauna peralihan, dan ada fauna. Nah, di petanya ya, di petanya ini sebentar kalian garis juga. Mana fauna asiatis, mana australis, mana eksotis. Ya. Semuanya kelompok 2. Ada yang tanyakan? Kemudian, iya. Itu fauna yang dilindungi ini yang dibawa masih ada itu 2 kotak ya. Mana yang kelompok 1 selesai? Ya, silahkan. Nah, coba diskusikan ini yang terakhir. Bagaimana sikapmu terhadap masyarakat yang memelihara fauna yang dilindungi? Misalnya tadi sudah dijawab ini, apa fauna yang dilindungi? Misalnya anoa. Di sekitar tempat tinggal tak ada masyarakat yang memelihara itu. Bagaimana sikap kita? Apakah kalian harus menegurnya langsung? Iya, atau bagaimana sikapnya? Alasan tak bagaimana? Apakah memberikan nasihat?
Pak, tidak boleh seperti itu karena ini kemudian ini masih bagus kalau mereka pelihara, tapi kalau mereka sudah nantinya tidak bisa jaga dengan baik, akhirnya mati atau mereka bunuh, kan adanya perburuan liar, ya. Mana kelompoknya sederhana? Yang mana lagi? Ada lagi jenis fauna di antara ini yang sudah kalian kelompokkan. Jenis fauna yang mana fauna yang dilindungi, ya. Nah, coba lihat di atas, ini yang masih kerjakan untuk LK persebarannya, ya. Jadi kalian harus juga hubungkan ini fauna asiatis ini kemana? Apakah dia ke sini ke tengah atau dia ke Papua, ya? Ya, kemudian garis bebas harus tahu. Oh, garis bebas itu ternyata garis ini kan ada dua garis. Kalian harus cari dulu pengertiannya. Apa itu garis bebas? Apa garis bebas? Bisa dipahami kelompok 4? Bisa. Sudah selesai untuk garis bebas? Sudah dapatkan? Coba lihat kembali di bahan ajar atau di buku paketnya, nak. Iya, betul. Anoa. Iya, bisa. Atau anoa, jenis hewannya saja. Yang pasti kita tahu, anoa ini banyak di mana dan ini dilindungi. Nah, ini garis. Mana tadi? Ada kan di sana garis? Iya. Yang pertama ini ya, berarti ini adalah garis. Oke, ya. Sebentar kalau ada pertanyaan apa itu garis merah? Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah. Yang mana tadi barat? Ini kan? Ini barat wilayahnya. Jadi wilayah fauna Indonesia bagian barat dengan fauna Indonesia bagian tengah dipisahkan oleh garis merah. Nah, sekarang garis bebas fauna yang ada di Indonesia bagian tengah dipisahkan oleh garis bebas dengan fauna Indonesia bagian timur. Paham itu? Nah, tulis ini sebentar ya, ada hubungkan seperti ini. Hubungkan ini. Garis bebas ke sini kan? Ke sini. Nah, ke sini ya. Bebas. Kemudian garis bebas. Kemudian fauna asiatis. Ini dah. Ini semua asiatis ya. Nah, fauna asiatis ke pinggir dulu. Kemudian fauna endemis. Perhatikan ada di atas asiatis, australis dan fauna endemis. Sudah untuk gambar satu? Bagus. Kelompok 2, saya kasih waktu 3 menit lagi. Kemudian kita bahas. Oke, baik. Untuk kelompok saya selesai kelompok 1. Iya, sudah. Untuk fauna Australia mana?
Oke. Oke, sambil menunggu yang kelompok 3 sisa bertanya ya. Coba saya minta. Sekarang perhatiannya ke atas. Perhatiannya ke atas, kita bahas ya. Sekarang bawah satu jangan ada suara. Ini dulu. Di antara untuk LK1 ini sudah selesai ya. Siapa yang mau membahas untuk jenis faunanya? Siapa yang mau tampil duluan, presentasi duluan? Nah, saya persilahkan untuk Daun Hikmah. Silahkan. Kelompok lain silahkan amati hasil diskusi kerja kelompok kalian. Kalau ada yang berbeda, silahkan ditandai. Kemudian silahkan lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 4, Oke, silahkan. yaitu jenis fauna. 1. Gajah, beruang, macan tapir, banteng, kerbau, ular, buaya, toket, kadal, biawak, kucing, kura-kura, penggiri. Pasal kelompok fauna yaitu Indonesia bagian barat. 2. Anoa, kuskus, babi rusa, kuda, sapi, banteng, monyet hitam, monyet sabah. Asal kelompok fauna Indonesia bagian tengah. 3. Kanguru, berabi, beruang, nokliat, okusum layang, kuskus, kanguru, buaya, biawak, kadal, dan kura-kura, cendrawasih, kasuari, muri, raja udang. Pasal kelompok fauna Indonesia bagian timur. Lanjut. Sudah? Lanjut, silakan. Sudah? Fauna Indonesia bagian timur sudah? Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Bagaimana? Ada yang berbeda? Ada? Silahkan. Ada yang berbeda dari pemaparan kelompok 4. Silahkan kalau begitu dituliskan supaya kita lihat perbedaannya di mana ya. Jenis fauna. Silakan naik Kak. Ini ada spidol. Kemudian untuk yang kotak kedua, adakah yang mau menuliskan hasil diskusi kelompoknya jenis fauna apa saja yang dilindungi? Ya, silakan naik supaya kita lihat ya. Di kelompok lain. Nanti dibacakan, kita tuliskan dulu. Silakan. Coba untuk kelompok 2, 3, 4 perhatikan. Tentunya berbeda mungkin ya. Kalau ada yang berbeda jenis fauna yang ditemukan di daerah persebaran, ada fauna endemik atau fauna yang dilindungi atau ada fauna khas ya. Sudah? Oh, ini jawaban dari kelompok 1. Coba
untuk kelompok 2, 3, dan 4. Untuk jenis fauna yang ada di daerah tempat tinggalmu yang termasuk fauna yang dilindungi. Coba tambahkan kalau ada yang kurang, ada yang berbeda. Silakan naik, tambahkan. Ada spidol di sana, Nak. Kelompok lain siap-siap juga. Kelompoknya Ahmad, ada yang berbeda dari jenis faunanya? Ada yang mau ditambahkan? Ya, silakan siap-siap, silakan naik. Nih, Dona. Jadi kalau sudah ada di atas, tidak usah dituliskan lagi ya. Cukup yang tidak ada. Kalau ada yang berbeda sudah ada. Nah, ini jenis faunanya yang perlu digarisbawahi. Kalian harus tahu ini daerah ditemukannya di daerah mana, ya? Wilayah daerah persebarannya. Tambahkan, dapat ke situ ya ini. Coba Aisyah bisa dibantu temannya untuk asal kelompok faunanya, tuliskan. Sudah ya. Daripada tulis kita asal kelompok faunanya di Indonesia bagian apa? Sudah? Oke, silahkan duduk. Bagaimana, masih ada yang berbeda dengan yang didapatkan dari kelompok 4? Agar gitu kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Oke. Sekarang perhatikan dari hasil yang dituliskan oleh temannya. Perhatikan dulu. Untuk di poin 1, jenis fauna asiatis di tipe Asia yang berada di Indonesia bagian tengah. Jenis mamalianya yang mana ini? Jenis mamalianya yang mana? Siapa yang bisa bedakan? Kalau ini ada digabung ya. Yang mana mamalianya? Ya, silakan kelompok. Gajah. Apa lagi dah? Gajah. Badak. Apa lagi? Babi hutan. Kemudian? Apakah masih ada yang kurang dari fauna asiatis ini? Ada yang bisa tambahkan untuk jenis reptil? Apa jenis reptil yang ditemukan? Ular. Apa lagi? Buaya. Iya. Tokek. Ular, reptil, Ular. buaya, tokek, Bunglon. bunglon, Kadal. Biawak. cadal. Kalau jenis burungnya, ada jenis burung yang ditemukan di Indonesia bagian barat? Burung gagak. Burung gagak. Jadi ini perlu ya. Burung Saya harap kelompok lain bisa melengkapi ya. Untuk fauna peralihan. Coba perhatikan semua, yang mana jenis mamalianya di sini? Babi rusa, adoa, apa lagi? Gustus, monyet hutan. Kemudian jenis reptil. Reptil
Oke, burung dewata. Kakak tua. Burung cendrawasih. Oke. Ingat, cendrawasih apakah ada juga di Indonesia bagian tengah atau timur? Iya, jadi harus ini dikelompokkan ya. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk fauna Indonesia bagian timur atau fauna Australis. Jenis faunanya kanguru, apa ini tulisannya ini? Naksia, kemudian ini double ya. Kuskus, masih adakah lainnya? Jenis ini yang khas di fauna Indonesia bagian timur ini jenis burung-burungan. Misalnya Burung burung cendrawasih. burung nuri, Iya. burung kasuari, Oke. terus Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya tanya di antara 3 pembagian asal kelompok fauna, coba amati untuk Indonesia bagian barat. Di antara faunanya ini yang mana flora endemiknya? Flora khas. Fauna khas. gajah Sumatera, Ada yang kelompok lain? Fauna khas. Ada kecil 1. Ada yang lain? Kelompok 3, 4. Hah? Rusa. Fauna endemik Rusa. di Indonesia bagian barat. Apa yang? Betul, kerabe kantan. Jadi kan fauna endemik untuk Indonesia bagian barat adalah kerabe kantan. Sekarang untuk fauna endemik di Indonesia bagian tengah kasuari. Ingat ayat tengah ya, kalau Indonesia bagian timur, fauna endemiknya apa? Burung cendrawasih dan burung kasuari. Iya. Bagaimana? Untuk tabel pertama sudah bisa dipahami ya? Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke jenis fauna yang dilindungi di tiap daerah. Anoa. Ini jenis fauna anoa ini di mana dilindungi? Di daerahnya ini di mana tadi? Siapa yang dapatkan nama? Sulawesi Tenggara. Kemudian burung maleo. Siapa yang tuliskan ini burung maleo kelompok 1? Mutia, dari mana? Jadi jangan hanya tuliskan faunanya, tapi tidak tahu di mana daerah di mana dilindungi ini. Ini jenis fauna yang banyak ditemukan di mana? Kemudian apa? Oke, kemudian elang Jawa? Di Jawa ya. Kan ada juga misalnya di Pulau Jawa. Kemudian ada bekantan. Ini daerahnya di mana? Kalimantan, Bu. Kemudian komodo Di Nusa Tenggara. Nusa Tenggara Timur. Baik. Saya kira untuk jenis fauna dan pembagian fauna beserta jenis faunanya ini sudah dipahami ya. Sekarang yang terakhir. Yang terakhir saya akan siapa yang mau membacakan? Siapa yang mau saya minta kemukakan alasan kalian. Apa sikap kalian terhadap masyarakat yang memelihara fauna yang dilindungi? Siapa yang bisa kemukakan alasannya? Silakan Aisyah. Berdiri nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan Kelompok 4 ya. kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai sikap dan alasan yang memelihara fauna yang dilindungi. Oke. Sikap saya terhadap masyarakat yang memelihara fauna yang dilindungi adalah saya tidak setuju. Alasannya karena memelihara fauna yang dilindungi tanpa izin oleh masyarakat dapat menyebabkan kepunahan fauna tersebut. Bagus sekali jawabannya. Terima kasih teman-teman. Apakah ada lagi alasan yang lain selain alasan yang diungkapkan oleh kelompok 3? Silakan kelompok 1 baca juga alasannya. Siapa tahu nanti tidak dibaca, Bu. Saya juga punya alasan, Bu. Silakan nak, silakan berdiri. Silakan, Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tersebut dikembalikan ke habitatnya atau diberikan ke lembaga penangkaran seperti BKSDA, Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Betul. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Ya, jadi harapan saya kalau kalian menemui di sekitar tempat tinggal kalian, kalau kalian menemui kasus seperti ini, apakah kalian masih malu-malu untuk menegur langsung kepada yang punya hewan? Tidak ya. Jadi tadi berdasarkan alasannya kalian kasih penjelasan. Oh ternyata kita tidak boleh seperti ini ya. Kalian kasih nasihat. Kita harus kembalikan ke tempat habitatnya, habitat aslinya ya. Nah, betul juga tadi dari kelompok 3 jawabannya karena memang ini fauna ini adalah hewan yang dilindungi, makanya kita tidak boleh jaga karena ada badan tersendiri, ada kelompok tersendiri yang kerjanya untuk melindungi jenis fauna tersebut. Ya, bisa dipahami ya? Nah, sekarang yang terakhir, ada yang bisa membacakan untuk persebaran fauna? Ya, siapa tadi? Ya, silakan, Nur Fadilah. Diri nak. Untuk yang ini dulu nak. Garis Weber dan garis Welles. Yang saya minta, apa itu garis Weber, apa itu garis Welles? Saya Belum? Oke. Kita kasih kesempatan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mengemukakan hasil lembah kerja siswa kelompok 1. Garis Welles adalah garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dengan tengah, sedangkan garis Weber adalah garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur. Fauna asiatis adalah fauna Asia yang memiliki ciri atau tipe fauna bagian barat. Itu fauna Australis adalah fauna bagian timur yang memiliki ciri atau tipe yang mirip dengan fauna yang hidup di benua Australia. Fauna endemis adalah faunanya memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan di tempat lainnya di Indonesia. Iya. Untuk pembagian hewannya ini selesai semua ya? Sudah? Sesuai. Apakah di antara jenis hewan ini ada yang tidak ditemukan tempatnya? Apakah ada? Misalnya rendah kirian, ini sudah jelas ya di kirian. Burung maleo di mana? Ada yang dapat di mana kita hubungkan garisnya? Di mana ini burung maleo? Ini di atas. Burung maleo ke mana ini? Burung maleo ke Sulawesi. Pulau Sulawesi ya? Ya, Bu. Sudah jelas semua ya? Gajah saya kira sudah di Sumatera. Kalau saya lihat tadi hasil penilaian sudah betul. Yang diantara yang di bawah pesut didapat di mana? Kalimantan, Bu. Iya, Kalimantan. Kalimantan. Di Jawa, Bu. Oke, di Jawa. Kuskus. Kuskus ini ya di Papua. Kelompok lain, Badirusa di mana? Kelompok 4. Sulawesi, Bu. 4. Badirusa di Sulawesi. Walabi. Walabi, Papua. Iya, ini walabi hewan yang biasanya juga ditemukan di Australia ya. Berarti di Indonesia bagian tengah. Jadi di antara setelah selesai semua aktivitas dari LK ini, jadi kalian bisa simpulkan, oh ternyata ada garis yang memisahkan antara fauna Indonesia bagian barat dan fauna Indonesia bagian tengah. Ini disebut garis apa? Welles. Jadi harus diingat, oh Indonesia bagian barat ini daerahnya, ini pulaunya Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Kemudian di Indonesia bagian tengah ada Sulawesi dan Nusa Tenggara. Kemudian untuk Indonesia bagian timur ada Maluku dan Papua. Ini dipisahkan oleh garis Weber. Jadi jangan berputar ya. Nah sekarang sudah jelas, sudah dipahami dari semua LK. Ya, sekarang berdasarkan tadi tujuan pembelajaran kita di awal, adakah yang bisa membacakan apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Ada yang bisa?
Siapa yang mau membacakan kesimpulan? Oh, Bu, saya sudah kerjakan ini. Oh ya, silahkan. Ini tidak terpaksa, ini Nur Fadilah, silahkan. Berdasarkan apa yang sudah kalian kerjakan ya. Terserah, ungkapkan dengan kalimat kalian sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan membacakan kesimpulan dari Hasil hasil kerjakan. Iya, pengamatannya ya. Silakan. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat besar dan menempati posisi ketiga besar dunia dan keanekaragaman hayati. Oke, kemudian apa lagi yang bisa ditambahkan? Tadi Indonesia Terbagi menjadi 3 wilayah persebaran atau kelompok fauna. Fauna apa saja? fauna asiatis, Iya. fauna peralihan, fauna australis. Oke. Ini daerahnya untuk fauna asiatis di mana? Tipe Asia, Ya, asiatis atau Indonesia bagian barat apa daerahnya? Kalimantan, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Untuk mana Indonesia bagian tengah? Sulawesi, Iya. Dan Nusa. Nusa Tenggara, Kelompok Indonesia bagian timur, Papua, Papua, dan Maluku. Terima kasih temukan untuk kelompok. Ini kesimpulannya untuk materi kita hari ini. Dari ke semua, dari mulai pertama persebaran, kemudian jenis-jenis hewannya, kemudian sikap kalian jika menemukan ada hewan yang dilindungi dipelihara oleh penduduk, sudah dikemukakan alasannya. Kemudian yang terakhir sebelum kita gantian diam ya, saya mau kasih soal evaluasi. Silahkan naikkan bukunya. Silahkan perhatikan di atas. Ya, silakan ditulis. Iya, silakan. Yang pertama, jenis fauna yang kalian temukan di daerah sekitarmu. Silakan tulis. Ini untuk soal evaluasinya, ini tadi sudah dibahas. Kemudian berdasarkan jenis fauna yang ada di daerah tempat tinggal kalian, tentukan fauna yang termasuk fauna yang dilindungi. Berikut, analisislah karakteristik fauna yang ada di Indonesia. Kemudian, kalian sebutkan jenis hewan yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, tadi kalau ada yang tuliskan jenis hewan fauna yang dilindungi, nah, ada juga yang dilindungi, tapi ada yang dilindungi secara hukum ya oleh undang-undang. Kasih waktu 10 menit.
Samuk berarti. Tidak apa-apa kalau tadi berangkai, ya. Ini cara tadi nomor 2 dengan 3. Oke, baik. Sudah ya? Wah. Berdasarkan apa tadi yang sudah kita pelajari, silakan kalian ingat-ingat ya, karena ini untuk mengetes sejauh mana pemahaman kalian tentang materi hari ini. Ya, dan soal evaluasinya sudah ya? Oke, 2 menit lagi. Jadi kerjakan sendiri-sendiri supaya kalian ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi hari ini. Apakah sudah ada, masih ada yang belum jelas? Baik, silahkan dikumpul. Sekarang saya minta nanti temannya kumpul ya. Ini sudah saya perhatikan apa yang dituliskan. Sudah ada beberapa orang yang memang yang memperhatikan dari awal. Sekarang saya minta untuk waktunya ini ditutup ya, kita refleksi. Ada yang bisa mengemukakan apa pengetahuan apa yang bertambah pada hari ini? Refleksi. Ada Pak? Apakah ada ya? Apa ada pengetahuan baru yang bertambah hari ini? Silahkan Aisyah. Ya, langsung saja sebutkan. Apa saja yang kita dapat dari awal tadi, dari awal pembelajaran? Dari awal pembelajaran saya dapat bertambah itu dapat membedakan fauna yang dilindungi. Iya. Dan Fauna dilindungi dan fauna-fauna yang ada di Indonesia. Iya. Kalau yang lain, apa lagi pengetahuan apa yang bertambah? Silakan Mutia. Saya dapat mengetahui kelompok-kelompok fauna, Kelompok-kelompok fauna, jenis-jenis jenis-jenis fauna, faunanya. dan keragaman fauna yang ada di Indonesia. Iya, jadi ada pengetahuan baru yang bertambah hari ini ya. Jadi saya harap tidak hanya ini yang saya tunjuk ya. Saya harap yang lainnya juga sudah paham. Ternyata ada banyak jenis fauna yang ada di Indonesia. Kemudian kalian bandingkan dengan wilayah yang ada di tempat tinggal kalian. Jadi jangan sampai, oh ini saja jenis yang ada di sekitar rumah saya. Apakah hanya jenis fauna itu saja? Ternyata banyak ya. Dan di antara fauna itu ada yang dilindungi dan ada yang menjadi jenis fauna khas atau endemik. Nah, endemik tadi ini fauna tidak bisa tidak ada di tempat lain, hanya bisa hidup di daerah tertentu saja. Nah, seperti yang disebutkan tadi oleh beberapa pekerjaan hasil diskusi kalian. Jadi untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan. Saya harapkan tidak hanya terbatas di yang kalian tuliskan saja. Jadi sudah tadi ada diskusi, sharing-sharing dengan temannya, jenis fauna yang didapatkan. Saya harap ini akan terus diingat, ya. Tidak hanya ada di buku, tapi kalian bisa pahami, oh ternyata ini pembagiannya, ada garis yang memisahkan antara fauna yang berada di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah dan timur. Untuk materi pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai perubahan interaksi antar ruang. Jadi untuk materi hari ini cukup, evaluasinya silakan kumpul nantinya. Dan pesan saya terakhir, tetap selalu belajar ya, belajar Vina. Tetap belajar, baca buku paket referensi yang ada, atau kalau kalian sekarang selalu nonton HP, tapi
setidaknya kalian buka di internet, di YouTube sumber-sumber pelajarannya yang bisa menambah ilmu dan wawasan kalian. Oke, bisa? Baik, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, silakan ketua kelas mungkin doa. Duduk siap.